Oke, selamat datang kembali. Coba dipikirin, dari kerja di rumah sampai punya puluhan perangkat pintar, cara kita pakai internet sekarang ini udah beda banget kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal evolusi Wi-Fi berikutnya yang emang dirancang untuk dunia baru ini. Yuk kita mulai. Semuanya tuh berawal dari sini. Di awal tahun 2025, Indonesia secara resmi meluncurkan Wi-Fi 6E. Dan kutipan dari Menteri Mutia Hafid ini bukan cuma pernyataan biasa loh. Ini adalah sinyal besar bahwa Indonesia lagi siap-siap bangun infrastrukturnya untuk ekonomi digital masa depan. Sebuah lompatan yang bakal ngaruh ke kita semua. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kita kan sering banget dengar istilah Wi-Fi 6 atau 6E, tapi apa sih artinya buat kita sehari-hari? Kenapa pemerintah dan perusahaan teknologi semangat banget soal ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngerti solusinya, kita harus paham dulu masalahnya ada di mana. Dan masalahnya itu, ya ada di keterbatasan Wi-Fi yang kita pakai sekarang ini. Gini deh, bayangin koneksi internet Anda itu kayak jalan tol. Setiap gadget yang Anda punya, HP, laptop, smart TV, bahkan kulkas pintar, itu ibarat mobil di jalan tol itu. Nah sekarang, jalan tolnya itu lagi macet parah. Inilah yang secara teknis disebut kemacetan jaringan. Persis kayak kebanyakan mobil di jalan tol yang bikin semuanya berhenti total. Terlalu banyak perangkat Wi-Fi yang rebutan ruang di jalur frekuensi yang sama ya bikin koneksi Anda jadi lemot. Ini bukan karena internet Anda yang lambat, tapi karena jalannya itu yang udah nggak muat lagi. Nah, coba deh lihat ini. Visual ini keren banget buat ngejelasin masalah sekaligus solusinya. Lihat bedanya. Pita 2,4 GHz dan 5 GHz yang udah kita pakai bertahun-tahun, jalurnya itu terbatas. Tapi sekarang, lihat pita 6 GHz yang baru. Wow, ini bukan sekadar nambahin 1-2 lajur baru. Ini tuh kayak kita bangun jalan tol super baru dengan 18 lajur di sebelah jalan kampung yang sempit. Oke, sebelum kita masuk ke jalan tol super itu, kita bahas dulu upgrade yang pertama. Bikin jalan yang udah ada jadi jauh lebih pintar. Nah, inilah intinya Wi-Fi 6. Jadi, yang paling penting dari Wi-Fi 6 itu bukan cuma soal kecepatan puncaknya. Fokus utamanya adalah efisiensi. Gini, throughput itu ibaratnya total data yang bisa ditangani jaringan Anda dalam satu waktu. Naik 4 kali lipat itu, artinya Wi-Fi 6 dirancang buat nanganin semua perangkat di rumah, HP, laptop, TV, secara bersamaan tanpa ada yang lemot. Dan pengurangan latensi 75% itu, anggap aja itu waktu tunggunya atau lag-nya dipotong drastis. Penting banget ini buat main game dan video call. Terus, gimana caranya? Pertama, ada yang namanya OFDMA. Bayangin, ini kayak truk kurir yang bisa nganterin paket ke beberapa rumah sekaligus dalam satu perjalanan. Nggak perlu lagi satu truk buat satu rumah. Super efisien kan? Kedua, MU-MIMO yang di-upgrade. Ini bikin routernya bisa ngobrol sekaligus dengerin banyak perangkat di waktu yang sama. Terakhir, 1024 QAM. Ini ibaratnya bikin tiap truk bisa bawa 25% paket lebih banyak. Intinya, semua ini buat memaksimalkan tiap perjalanan di jalan tol yang udah ada. Nah, sekarang kita sampai ke puncaknya. Kalau Wi-Fi 6 tadi soal bikin jalan tol yang ada jadi lebih pintar, Wi-Fi 6E itu soal membangun jalan tol yang benar-benar baru, eksklusif, dan super ngebut. Inilah dia jagoannya. Wi-Fi 6E itu ngambil semua teknologi pintarnya Wi-Fi 6, terus dikasih arena bermain yang super luas. Pita frekuensi 6 GHz ini ibarat kafling premium di dunia nirkabel. Bersih, lebar, dan yang paling penting, bebas dari gangguan perangkat-perangkat lama yang lebih lambat. Ini adalah jalur VIP khusus untuk perangkat baru. Dan tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat kolom gangguan. Sangat rendah buat 6E. Kenapa? Ya karena nggak ada perangkat jadul di sana. Terus lihat kanal. Ada 7 kanal super lebar baru. Artinya jauh lebih sedikit tumpang tindih sama Wi-Fi tetangga. Tapi perhatiin jangkauan. Frekuensi yang lebih tinggi itu emang agak susah nembus tembok. Jadi 6 GHz ini paling jago buat kecepatan maksimal di satu ruangan. Dan terakhir, keamanan. WPA3 itu wajib hukumnya, jadi setiap perangkat yang nyambung ke jalur VIP ini otomatis pakai enkripsi paling baru dan paling kuat. Jauh lebih susah dihack. Jadi, intinya buat Anda tuh begini. Pilihannya antara jangkauan yang lebih baik dari pita 5 GHz yang ada, yang bisa nyampe ke seluruh sudut rumah, atau kecepatan dan keandalan super dari pita 6 GHz yang paling top buat jarak dekat. Tapi tenang aja, router MXE itu ngasih Anda dua-duanya kok, dan nanti perangkat Anda yang bakal pinter-pinter milih jalur terbaik. Oke, teknologinya keren. Tapi terus kenapa? Buat apa kita punya jalan tol super baru ini? Apa yang bisa kita lakukan dengannya?
Ini soal skala investasinya. Angka ini, hampir 58 miliar dolar, menunjukkan seberapa besar pergeseran di industri ini. Seluruh ekosistem teknologi, dari yang bikin HP sampai alat medis, itu semua lagi taruhan besar-besaran di masa depan nirkabel ini. Jadi ini bukan cuma tren sesaat, ini adalah fondasi baru. Dan inilah hasil akhirnya. Bayangin, rumah pintar di mana semua perangkat Anda jalan mulus tanpa gangguan. Layanan kesehatan di mana dokter bisa mantau kondisi Anda dari jauh secara real time. Ruang kelas VR di mana murid-murid bisa jalan-jalan bareng di reruntuhan Romawi kuno. Dan tentu aja streaming film 8K dan main game kompetitif tanpa perlu takut ada lag yang bikin kesel. Semua ini butuh kecepatan dan latensi super rendah yang cuma bisa dikasih sama NII. Jadi saat nanti Anda mau beli ponsel, laptop, atau bahkan headset VR baru, pertanyaan ini jadi makin relevan. Jalan tol supernya sedang dibangun dan dibuka. Pertanyaannya adalah, kapan Anda akan bergabung di jalur cepat? Terima kasih sudah menyimak.